Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Widya dengan pembimbing Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan subspesialis glaukoma. Izinkan saya untuk memaparkan teraa ilmiah saya yang berjudul glaukoma suspek. Glaukoma merupakan penyakit dengan tingkat kemampuan 3 sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia atau SNPPDI tahun 2019. Dokter umum diharapkan membuat diagnosis klinik berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang, serta memberikan usulan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Hal tersebut menjadi bagian dari dasar penulisan untuk menyusun telaah ilmiah saya, yaitu glaukoma suspek. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang aqueous humor, tekanan intraokular, glaukoma suspek, dan screening glaukoma. Aqueous humor, bola mata mempertahankan tekanan intraokular untuk menjaga integritasnya karena mata diisi oleh cairan intraokular. Cairan ini terdiri dari aqueous humor yang berada di depan lensa dan vitreous humor yang berada di antara permukaan posterior lensa dan retina. Aqueous humor adalah cairan bening yang mengisi chamber oculi anterior yang terletak di antara iris dan kornea, serta chamber oculi posterior yang terletak di antara iris dan lensa. Cairan ini memberikan nutrisi pada kornea dan lensa, serta mengangkut hasil-hasil metabolisme jaringan ke sistem vena untuk diangkut ke dalam sirkulasi sistemik. Ini penting karena kornea dan lensa tidak mempunyai pembuluh darah. Kompartemen posterior besar di bola mata yang terletak di belakang lensa adalah corpus vitreum. Bagian ini terisi oleh bahan gelatinosa, yakni vitreous humor yang transparan. Kemudian, aqueous humor mengalir ke dalam bilik mata anterior melalui pupil dan keluar melalui celah yang ada di angulus iridocornealis masuk ke dalam scleral venous sinus atau canal of Schlemm. Struktur okular utama yang berhubungan dengan dinamika aqueous humor adalah korpus atau badan siliaris sebagai tempat produksi aqueous humor, serta trabecular meshwork dan uveoscleral sebagai jalur drainase aqueous humor. Dinamika aqueous humor dapat kita lihat pada gambar berikut. Aqueous humor disekresikan oleh prosesus siliaris dari badan siliaris ke dalam bilik mata posterior. Beberapa cairan mengalir melintasi rongga vitreus dan keluar dari mata melintasi epitel pigmen retina. Sebagian besar aqueous humor yang dihasilkan bersirkulasi antara lensa dan iris melalui pupil dan masuk ke bilik mata anterior. Aqueous humor mengalir dari bilik anterior dengan aliran massal pasif melalui dua jalur, yaitu jalur aliran keluar uveoscleral dan jalur aliran keluar trabekular. Jalur aliran keluar trabekular meliputi anyaman trabekula, kanal Schlemm, kanal kolektor, plexus sclera profunda, plexus vena intrasclera, vena episclera, dan vena ciliaris anterior. Pada jalur aliran keluar uveoscleral, cairan pertama-tama mengalir dari sudut bilik ke dalam ruang jaringan otot siliaris. Cairan mengalir ke berbagai arah termasuk melintasi sklera di sepanjang ruang suprasiliari dan suprakoroidal, melalui kanal emisarial ke pembuluh koroid atau kembali ke dalam prosesus siliaris di mana ia disekresikan lagi. Ada beberapa pertukaran aqueous humor dengan iris, lensa, dan kornea. Tekanan intraokular atau TIO. Tekanan intraokular dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti variasi tekanan hidrostatis dalam kapiler, peningkatan permeabilitas kapiler yang menyebabkan pembentukan aqueous yang plasmoid dengan kadar protein tinggi, perubahan tekanan osmotik darah yang meningkatkan proses difusi sepanjang dinding kapiler, perubahan volume seperti perdarahan vitreus, maupun hambatan sirkulasi aqueous humor. Glaukoma suspek atau tersangka glaukoma. Glaukoma adalah suatu neuropati optik yang ditandai dengan cupping diskus opticus dan adanya defek lapang pandang yang biasanya disertai dengan peningkatan tekanan intraokular. Sebesar 50% sampai 90% masyarakat tidak terdiagnosis glaukoma. Itu diakibatkan karena sulitnya akses ke fasilitas perawatan kesehatan,
kurangnya pengetahuan pasien, serta faktor yang terkait dokter yang kurang pelatihan, kurang pengalaman, dan instrumentasi yang menyebabkan kegagalan untuk mendiagnosis glaukoma. Tersangka glaukoma adalah orang yang memiliki satu atau lebih gambaran klinis atau faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan berkembangnya degenerasi saraf optik glaukoma dan defisiensi penglihatan di masa yang akan datang. Seseorang dianggap sebagai tersangka glaukoma karena adanya salah satu karakteristik seperti yang pertama, peningkatan tekanan intraokular, kelainan optic nerve head atau lapisan serat saraf retina, defek lapang pandang, sudut bilik mata depan yang tidak normal, serta riwayat glaukoma pada keluarga. Peningkatan tekanan intraokular merupakan penyebab paling umum untuk individu dengan kategori tersangka glaukoma. Terdapat istilah hipertensi okular yang berarti ketika tekanan intraokularnya lebih dari 20 mm air raksa tanpa disertai oleh pemeriksaan abnormal lainnya pada diskus optikus atau lapang pandang dengan tidak adanya gambaran glaukoma lainnya. Saat dilakukan pemeriksaan 3 kali berturut-turut, didapatkan tekanan intraokular tinggi secara konsisten. Hipertensi okular ini merupakan salah satu eksklusi dari setiap gambaran yang mengarah pada glaukoma sudut terbuka primer. Ketebalan kornea juga mempengaruhi glaukoma. Kornea yang lebih tipis cenderung memiliki glaukoma yang lebih parah, bahkan pada pemeriksaan awal, dan memiliki risiko perkembangan yang lebih tinggi. Adanya edema kornea atau sikatrik kornea menyebabkan tekanan intraokular cenderung tinggi. Ini dikarenakan peningkatan dari kekakuan jaringan fibrosa. Oleh karena itu, semua tersangka glaukoma wajib menjalani pemeriksaan pacematrix sehingga tekanan intraokularnya dapat dinilai secara tepat. Selanjutnya yaitu kelainan optic nerve head. Jadi, ukuran diskus merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam penilaian cupping. Peningkatan cup to disc rasio atau cupping abnormal ini dikaitkan dengan tersangka glaukoma. Pembesaran optik cup ini berkaitan dengan usia, sedangkan pada cupping fisiologis, walaupun cup to disc rasionya tinggi, ukuran cup secara bilateral simetris. Selanjutnya, ketebalan lapisan serat saraf retina. Pasien glaukoma menunjukkan tipisnya lapisan serat saraf retina peripapiler yang memberikan bukti kerusakan struktural pada pasien glaukoma. Penilaian lapisan serat saraf retina sangat berguna pada pasien tersangka glaukoma, terutama ketika diperlukan diferensiasi dari miopi atau cupping fisiologis. Perubahan yang terlihat pada optic coherence tomography atau OCT juga dapat digunakan sebagai penunjuk perubahan anatomi pada cakram optik. Selanjutnya, defek lapang pandang. Defek lapang pandang ini merupakan tanda khas untuk tersangka glaukoma. Lapang pandang harus dipindai untuk fitur atipikal seperti skotoma sentral yang memeriksa nilai ambang foveal dan asimetri yang melintasi garis tengah vertikal. Selanjutnya, sudut bilik mata depan tidak normal. Temuan pada pemeriksaan gonioskopi itu sering mengarah pada kecurigaan glaukoma. Terdapat karakteristik abnormal yang mengarah pada kecurigaan glaukoma seperti ditemukannya sudut sempit atau kontak iridotrabekular lebih dari 3 kuadran, anomali sudut bawaan misalnya sindrom Axenfeld-Rieger, serta resesi sudut. Pasien dengan sudut bilik mata depan yang sempit ini cenderung untuk mendapatkan glaukoma akut yang tertutup, tapi tidak semua orang dengan sudut bilik mata yang sempit ini menjadi glaukoma. Kemudian, riwayat glaukoma pada keluarga. Studi epidemiologi dan genetik telah menemukan hubungan positif antara glaukoma dengan riwayat keluarga. Ada risiko 3,69 kali lebih tinggi untuk mengembangkan glaukoma akut sudut terbuka primer pada saudara kandung dibandingkan dengan orang tua. Pengobatan untuk glaukoma yaitu dengan mengendalikan tekanan intraokular. Dapat juga dilakukan pengobatan medikamentosa topikal atau sistemik seperti beta blocker, dapat juga dilakukan laser serta operasi. Pasien dengan risiko rendah tersangka glaukoma dapat memilih untuk memantau kondisi individu setiap tahun. Sedangkan untuk kategori risiko yang sedang atau tinggi, ini dapat dilakukan pemeriksaan setiap 6 bulan atau kurang tergantung pada penilaian klinisnya. Screening glaukoma, primary angle closure glaukoma. Pada serangan ini terjadi oleh peningkatan tekanan intraokular secara cepat yang diakibatkan oleh blok trabecular meshwork yang mendadak oleh iris yang luas.
Tanda dan gejalanya seperti terdapat pandangan yang kabur, terdapat halo berwarna menyerupai pelangi yang tampak di sekitar cahaya, nyeri pada bola mata, sakit kepala terutama pada bagian depan pada sisi mata yang bersangkutan, serta mual dan muntah. Acute primary angle closure. Pada kasus yang sudah mengalami serangan akut, mungkin sudah menjalani iridotomi perifer. Pada gejala akut, terdapat rasa sakit yang mendadak di sekitar mata, dapat disertai mual sampai muntah, sakit kepala, mata merah, dan penglihatan kabur. Sedangkan gejala kronis ini biasanya tanpa gejala atau kadang-kadang disertai sakit ringan di sekitar mata. Mata tidak merah, kadang-kadang merah dan sakit kepala. Primary open angle glaucoma. Tanda klinisnya dapat berupa ekskavasi glaukoma papil nervus 2. Lalu dengan diperiksa menggunakan slit lamp biomikroskop dengan 178 atau 90 dioptri ini untuk mendapatkan gambaran yang stereoskopis. Defek lapisan serabut saraf retina berbentuk arcuata. Sudut iridokornealis terbuka pada pemeriksaan gonioskopi, serta tekanan bola mata tinggi tanpa ada penyebab sekunder lainnya. Normotension glaukoma. Normotension glaukoma ini merupakan salah satu glaukoma sudut terbuka di mana tekanan bola mata dalam batas normal, tapi terdapat kelainan papil glaukomatosa. Tanda klinisnya dapat berupa tekanan intraokuler dalam batas normal, segmen anteriornya tenang tanpa ada tanda-tanda akut, ekskavasio papil glaukomatosa berupa perdarahan pada papil atau notching, serta defek lapangan serabut saraf retina. Baiklah, setelah pemaparan materi, selanjutnya ada kuis. Mari kita jawab bersama-sama. Baiklah teman-teman, ini soal kuis nomor 1. Silakan dibaca soal dan pilihan jawabannya. Jika sudah tahu jawabannya, maka bisa dijawab. Baiklah, mari kita bahas kuis nomor 1. Pernyataan manakah di bawah ini yang benar mengenai glaukoma? Jawabannya D. Karena kehilangan penglihatan itu tidak dapat disembuhkan jika terjadi pada glaukoma, tapi dapat bersifat permanen. Obat tetes itu dapat mencegah perkembangan lebih lanjut, tapi glaukoma ini terjadi karena tekanan intraokulernya meningkat atau tidak menurun dan tidak ada obat untuk glaukoma. Baik, kita lanjut ke kuis nomor 2. Silahkan dibaca soalnya dan pilihan jawabannya, lalu kita jawab bersama-sama nanti. Baiklah teman-teman, mari kita bahas kuis nomor 2. Untuk pertanyaannya, seorang pasien meminta kita untuk menjelaskan bagaimana tekanan intraokular itu diukur untuk membantu mendeteksi glaukoma. Lalu kita menyatakan bahwa TIO itu diukur dengan alat di bawah ini, yaitu jawabannya yaitu tonometri. Nama alatnya tonometer yang digunakan untuk menilai TIO. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke kuis nomor 3. Silahkan dibaca soalnya dan pilihan jawabannya, lalu nanti kita akan jawab bersama-sama. Baiklah, mari kita bahas kuis nomor 3. Pertanyaannya, tingkat produksi dan drainase aqueous humor ini tidak sama pada pasien glaukoma. Pilihan di bawah ini urutan yang benar tentang bagaimana aqueous humor seharusnya mengalir melalui mata, yaitu jawabannya B. Dari badan siliaris itu menghasilkan aqueous humor, kemudian mengalir melalui bilik posterior atau area mata antara lensa dan iris, kemudian pupilnya membuka, lalu bilik anterior, yaitu area mata antara iris dan kornea, kemudian sudutnya drainase, kemudian terjadi jalinan trabekular, kemudian ke kanal skleum, kemudian ke vena episklera. Baik, kita lanjut. Masih semangat ya teman-teman? Mari kita baca soal nomor 4. Mari kita bahas kuis nomor 4. Pertanyaannya, Anda memberikan seminar pendidikan kepada sekelompok warga lanjut usia tentang glaukoma. Seorang peserta menanyakan jenis pemeriksaan apa yang dapat dilakukan untuk menilai sudut drainase mata. Tanggapan Anda adalah D. Jawabannya yaitu gonioskopi. Jadi gonioskopi ini digunakan untuk menilai sudut drainase mata. Sudut drainase adalah area di mana terbentuk sudut di bagian depan mata, tempat bertemunya iris dan kornea. Disinilah aqueous humor mengalir keluar ke dalam jaringan trabekular. Baiklah, selanjutnya kita ke kuis nomor 5. Silakan dibaca soal dan jawabannya. Untuk nomor 5 ini boleh pilih lebih dari satu yang dianggap tepat. Baiklah, kita bahas untuk kuis nomor 5. Pertanyaannya, tanda dan gejala apa yang muncul pada glaukoma sudut tertutup? Lalu kita jawab, yaitu jawabannya C. Perubahan penglihatan secara tiba-tiba. D. Sakit mata yang parah. E. Edema kornea. F. Mual dan muntah. Dan G. Mata merah. Itulah tanda untuk glaukoma sudut tertutup.
Sedangkan untuk TiO-nya yaitu lebih dari 50 mm air reksa. Baiklah, ini untuk daftar pustakanya. Sekian untuk pemaparan telaah ilmiah dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.